Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat ya. Mengingat sekarang kan kita mungkin teman-teman nih udah banyak yang sudah beraktivitas keluar, nah tetap dipakai maskernya ya. Mengingat sekarang juga masih pandemi, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu sehat selalu. Ini kita mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain dulu kali ya untuk pada join, dan kita juga sambil nunggu narasumber kita. Teman-teman asalnya dari mana aja nih? Ini yang daftar udah banyak nih, yang join juga udah sampai 100 lebih. Tapi kita nunggu dulu ya sebentar. By the way teman-teman, kalau misalkan ada yang mau punya pertanyaan, nanti bisa langsung tulis di kolom Q&A ya. Nanti akan aku bacain satu-satu. Enggak satu-satu sih, mungkin pertanyaan yang paling banyak dan menarik nanti akan dijawab langsung oleh Kak Dedinya. Ini kita udah kedatangan narasumber kita. Mana nih? Kita tunggu dulu ya. Halo Kak Dedi. Halo, selamat sore. Halo Pak. Ya, halo, apa kabar semuanya? Baik, baik. Sehat ya? Ya, Pak Dedi apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah nih, berkat doa teman-teman pastinya. Alhamdulillah ya. Pak Dedi, mungkin kita bisa langsung mulai saja nih, mengingatkan waktu kita hanya 1 jam nih. Iya, boleh. Oke, mungkin sebelum mulai, aku mau memperkenalkan diri dulu nih ke teman-teman semua, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan aku untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan semuanya, namaku Sandra yang akan menjadi host dan memandu selama webinar ini berlangsung. Nah, webinar kali ini bertema tentang membuat CV yang menarik di mata HR yang diselenggarakan oleh Sertifikasiku. Mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu nih, Sertifikasiku itu apa sih? Nah, Sertifikasiku ini merupakan platform edukasi online yang menyediakan pelatihan, pembelajaran, dan persiapan ujian sertifikasi profesi, khususnya di bidang pasar modal dan sudah berbasis BNSP. Nah, webinar ini programnya bernama Bisik alias Bincang Asik, di mana kita hari ini webinarnya ngebahas sesuatu yang asik, yang santai, yang ringan, tetapi juga bermanfaat. Kita kan setiap hari, mungkin teman-teman ada yang dapetnya nih udah berat-berat nih, entah itu kerjaan, kuliah. Nah, sekarang kita bahasnya yang santai dan ringan aja, tapi juga bermanfaat. Nah, untuk Pak Dedi nih, sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi pandemi kayak gini? Tetap aktif bekerja Mbak Sandra dan juga aktif mengisi komunitas-komunitas dan, lebih tepatnya sih pengen membawa Indonesia lebih berkarakter lagi dengan edukasi-edukasi baik dari psikologi, ke dunia HRD-an dan juga, tapi lebih projeknya ke anak jalanan sih. Oh, gitu. Mungkin aku juga mau kenalin Pak Dedi dulu nih ke teman-teman semua yang udah pada join. Ada 100 lebih nih, 116 yang udah pada join. Mungkin nanti masih akan nambah lagi. Jadi, Pak Dedi ini adalah HR Learning and Development Project Manager di PT Personil Alih Daya Kopindosat Uridu tahun 2016 hingga sekarang. Jadi kurang lebih sudah 4 tahun ya Pak? Betul sekali Mbak Sandra. Ya, lalu Pak Dedi ini juga pernah menjadi junior team leader di traveloka.com, senior corporate trainer di PT Suara Seruni Bikarama Radio dan PT Kartika Nusa Reksanada Radio, project manager di Java Tour and Travel, dan store head di PT Sumber Alvaria Trijaya. Untuk lulusan pendidikannya sendiri, Pak Dedi ini lulusan dari Universitas Persada Indonesia Jakarta. Deket nih berarti ya. Iya, betul. Oke. Sebelum mulai ke topik nih, aku mau ngingetin ke teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan nih nanti terkait CV atau terkait tema topik yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom Q&A yang nanti akan aku bacakan di sesi Q&A dan akan dibalas langsung oleh Pak Dedi ya. Bersedia kan? Silahkan. Iya, terus untuk teman-teman juga yang mau mendapatkan e-sertifikat nanti diharap untuk mengisi link absensi di akhir sesi, nanti akan diberikan di kolom chat. Jadi pastikan teman-teman jangan leave dulu sebelum acaranya ini selesai. Dan seperti biasa nih, sertifikasiku kan tiap hari Jumat selalu mengadakan webinar, dan di webinar ini nih selalu memberikan voucher kepada teman-teman yang join di webinar ini, yaitu vouchernya berupa potongan harga untuk pelatihan sertifikasi profesi di Sertifikasiku
bisa pilih analis efek atau manajemen resiko dengan potongan harga senilai Rp250.000. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja nih ke temanya nih Pak Dedi. Mungkin teman-teman udah pada penasaran nih sama webinar kita kali ini. Nah, Pak Dedi ini dari pengalamannya kan sepertinya udah pengalaman banyak nih, tadi udah saya sebutin ya ada banyak tuh. Nah, Pak Dedi juga memiliki YouTube pribadi, isinya kan tentang cara membuat CV yang menarik, tips interview. Nah, kira-kira Pak Dedi bisa diceritain dulu nggak nih ke kita untuk awalan bagaimana bisa menjadi posisi manajer HR ini sendiri? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Teman-teman, selamat sore. Mudah-mudahan sehat selalu dan tim sertifikasiku serta siapapun yang sedang nyimak acara ini. Saya ucapkan apresiasi banyak ya. Kenapa? Karena di sore hari jam 4, jam 5, siapa sih orang yang nggak pengen jalan-jalan sore, bener nggak? Yang Betul, oleh betul. sih, ya nggak sih? Ya, Pacaran gitu ya, nyari jodoh, nyelingkuhin anak orang gitu ya. Banyak banget pokoknya intinya jam 4 sore yang seharusnya ini bisa buat teman-teman jalan-jalan. Tapi saya acungi jempol, mau webinaran, mau belajar tentang masa depan, gimana meraih kesuksesan, saya percaya orang-orang seperti kalian ini, the next is the best people in this world. Saya percaya orang-orang yang mau menginvestasikan belajar sedikit aja waktunya setiap hari, itu akan lebih beyond daripada yang lain. Sehingga sebelum saya menceritakan diri saya seperti apa, saya menyembahkan satu puisi khusus, boleh Mbak Sandra ya? boleh, Buat boleh, boleh. yang spesial soalnya nih hari ini nyempatin waktu buat webinaran. Ya, silakan. Terutama untuk, apa ya, bisa dibilang, masa depan keluarga mereka sendiri, seperti itu. Bentar, saya coba share screen dulu, biar lebih dalam. Oke. Dear pejuang masa depan keluarga, bukankah air membutuhkan terik untuk bisa ke langit dan menguap, agar menjadi mendung, lantas berubah menjadi hujan yang bermanfaat untuk bumi? Mungkin dengan rasa sakit ini, kepedihan ini, kelelahan, kesengsaraan, bahkan kekecewaan inilah cara Tuhan mengangkat doa-doamu ke langit, membuatmu bangkit kembali dan mengambil hikmah dari semua, sehingga membuatmu semakin bermanfaat untuk orang banyak. Sulit bukan berarti mustahil, betul ya? Namun, jikalau saja Tuhan langsung memberikan apa saja yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan pernah merasakan perihnya berjuang, nikmatnya bersabar dalam penantian, serta dahsyatnya keajaiban doa. Percayalah, semua ujianmu sudah teruji secara klinis, melewati tahap quality control berlapis, bahkan mempunyai penelitian panjang sebelum kamu dilahirkan. Tidak ada yang salah di hidupmu, semua takdir adalah baik untukmu, meski kadang tidak enak dirasa. Seperti halnya perihnya luka yang disiram antiseptik. Perih namun menyembuhkan. Tetaplah semangat mendapatkan pekerjaan untuk kebahagiaan dan masa depan keluargamu. Yeay. Mudah-mudahan terhibur ya, menjadi semangat lagi, Betul, menjadi termotivasi lagi untuk tetap semangat. Karena saya untuk di posisi sekarang, Mbak Sandra, itu pedih sekali. Teman-teman juga nanti bisa lihat di YouTube channel saya, proses perjuangan saya itu seperti apa. Tapi intinya adalah, saya percaya ketika kita punya mimpi, awalnya itu dulu SMA. Ketika saya tidak langsung kuliah dulu, Mbak Sandra. Saya menunda kuliah dulu, karena nyari uang dulu. Di situ saya melihat, awalnya jadi dosen ya pengennya, terus kok tiba-tiba ngelamar kerja, kok sulit ya ngelamar kerja. Kok saya dulu nggak dipelajari ya ilmu-ilmu kayak gini sekolahan gitu. Padahal ujung dari sekolah, ujung dari pendidikan adalah mereka mendapatkan pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan. Sehingga saya berubah pikiran untuk menjadi cita-cita jadi HRD, dan sekarang sudah lebih 6-7 tahun di dunia HRD dan bisa ketemu Mbak Sandra dan teman-teman sekalian. Ini keren ya. Iya, betul, betul. Thank you, itu kisah sedikit saya Mbak Sandra. Wah, keren juga ya. Akhirnya tercapai juga nih impiannya menjadi HRD.
Nah, mungkin bisa langsung ke bagian CV-CV-nya nih. Biasanya tuh apa ya? Cara membuat CV yang menarik di mata HR sendiri seperti apa sih? Langsung saya jawab ya Mbak Sandra. Jadi teman-teman CV yang menarik itu 2020 memang sudah beda versi teman-teman. Jadi kalau boleh saya langsung share screen ya Mbak Sandra ya, Silakan, silakan. biar teman-teman tuh langsung dapat gambaran gitu. Sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan dalam membuat CV? Jadi teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan di 2020 memang trennya sudah berbeda. Teman-teman bisa bayangin nggak sih perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan kita ya, PT Personal Hidayah atau Persada, BNI, apalagi tuh, BI, Career Path, Jobstreet, dan lain sebagainya. Pasti yang lamar begitu banyak ya, apalagi di pandemik ini luar biasa banget yang kena PHK hingga sampai terakhir saja sudah terkonfirmasi 2,8 oleh Kementerian Tenaga Kerja, otomatis yang mendaftar mencari pekerjaan itu sangat-sangat banyak. Tapi lowongan-lowongan di luaran sana itu semakin sedikit, berkurang hingga 75% ya, karena bisa dibilang ini sangat-sangat mempengaruhi revenue atau penghasilan dari perusahaan itu sendiri. Kan banyak perusahaan yang bahkan gulung tikar ya di pandemi ini. Jadi apa sih sebenarnya yang seharusnya teman-teman lakukan? Kita harus ngambil data dulu teman-teman sebelum saya menjawab bahwa tim HR atau kita selaku HRD itu melakukan seperti apa. HRD itu mereview teman-teman CV itu 30 detik rata-rata. Nah, 30 detik ini kan nggak lama ya, bahkan ada sampai yang 6 detik saja gitu. Nggak lama, terus apa yang harus membuat kita kesannya itu membuat CV kita agar diminta atau direview oleh para HRD gitu. Jadi buat ada tiga, ada dua, mohon maaf saya pendekatannya. Yang pertama adalah kalau ada perusahaan besar yang memakai aplikasi applicant tracking system atau juga yang bisa menggunakan manual tracking. Jadi applicant tracking system atau ATS ini aplikasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk men-screening. Bisa bayangin nggak sih ketika satu minggu itu kami menerima 250 CV, lebih sampai bahkan 30.000 CV setiap minggunya. Mata manusia tentunya nggak akan bisa satu-satu gitu kan ya. Akhirnya perusahaan-perusahaan besar itu mendevelop sistem namanya ATS ini untuk lebih memfilter secara mudah agar pekerjaan manusia itu diringankan. ATS ini adalah sebuah robot. Nah, cara yang kedua untuk mereview CV biasanya HRD itu manual. Biasanya perusahaan-perusahaan yang memang masih bisa dihandle dengan manusia, yang mungkin baru 100-200 orang yang datang, lamaran juga nggak begitu banyak. Sehingga apa yang perlu diperhatikan tentunya dua pendekatan ini berbeda sekali. Ketika kita menggunakan ATS, ya, saya bahas dulu ATS dulu Mbak Sandra ya. Kalau kita menggunakan ATS, maka CV yang direkomendasikan adalah polos, tidak menggunakan desain apapun. Justru kalau menggunakan desain, ini akan tidak terbaca maksud dari tujuan kita. Tapi beda lagi kalau kita menggunakan sistem manual, yaitu manusia yang cross-check. Justru kita adalah memanjakan matanya HRD agar memilih CV kita. Jadi sebelum kita melamar di sebuah perusahaan, kita pastikan dulu nih, kira-kira perusahaan ini banyak banget nggak yang mendaftar. Kalau seumpamanya kira-kira, aduh ini perusahaan besar nih, mendaftarnya banyak nih, kemungkinan pakai CV ATS deh. Atau ini perusahaan biasa aja deh, kayaknya nggak begitu besar, walk-in, atau kira-kira setelah di-searching perusahaan ini juga masih menerima walk-in, ciri-ciri tidak menggunakan ATS adalah biasanya menggunakan walk-in, oke berarti ini di-reviewnya oleh manusia. Nah, maka pendekatannya pun berbeda-beda. Contohnya di aplikasi applicant tracking system atau ATS ini, teman-teman, saya langsung jawab, contohnya di samping sebelah kiri itu, tidak boleh tidak sesuai dengan requirement atau kebutuhan di lowongan tersebut. Contohnya gini, contoh hari ini kita buka lowongan tim leader contact center gitu ya. Syarat utamanya adalah memiliki pengalaman 1 tahun di bidang contact center. Kalau tidak ada kata-kata itu, biasanya tidak kesaring tuh. Karena semakin mendekati kata-kata yang dimasukkan oleh HRD di sistem ini, ATS ini, maka CV ini akan juga mendekati dengan screening. Tapi jangan sampai juga terlalu plek sama dengan copy paste dari job desk lowongan dari perusahaan tersebut. Mudah-mudahan paham ya sampai sini ya.
ATS ini adalah robot yang screening kayak career path itu teman-teman kalau daftar di Jobstreet career path itu kan banyak banget tuh CV. Itu biasanya menggunakan ATS ini sehingga yang ada sistem filter S1 siapa, berarti yang selain S1 nggak akan kerekrut. D3 siapa, berarti selain D3 nggak akan kerekrut. SMA, berarti selain SMA nggak akan kerekrut. Jadi ada kata kuncinya atau keyword-nya. Terus yang ketiga biasanya kalau CV ATS ini, jangan disingkat-singkat. Kalau ada contoh nih, contoh asisten manajer gitu kan, kalau disingkatkan ASS ya, AST gitu. Kalau disingkat ini susah nanti nge-trackingnya. Jadi pastikan ketika membuat CV ATS tidak ada yang disingkat kata-katanya. Terus selanjutnya juga kalau bikin CV ATS seperti ini teman-teman, pastikan bersih dari gambar, dari diagram, dari titik-titik ya, dari pokoknya benar-benar bersih, tidak ada sama sekali tentang foto bahkan yang seharusnya direkomendasikan di CV manual. Terus kalau di ATS ini juga formatnya ada 2 format, bisa Word atau PDF, tapi yang paling aman adalah PDF. Dan bisa juga di ATS ini akan mengganggu filterisasi itu ketika menggunakan template modern. Kan banyak ya CV-CV template modern, teman-teman bisa download deh. Itu banyak banget. Mas, justru ini nggak masuk. Dan fontnya juga nggak bisa pakai font-font yang customized gitu, harus benar-benar common user gitu, seperti Times New Roman. Tapi Times New Roman itu adalah recommended terakhir. Biasanya itu yang paling cepat dilihat, dibaca tuh Calibri, Arial ya, George, terus apa lagi, Helvetica dan lain sebagainya itu ya. Helvetica, Jerman, dan lain sebagainya. Sama ratakan rata kiri. Semua CV itu rata kiri kalau pakai ATS, tidak ada rata kanan. Kalau rata kanan udah nggak ada yang bisa kebaca. Contohnya seperti ini teman-teman nih. Saya memasukkan CV sebelah kiri, Victoria Harris ya. Ini bentuk nyata CV-nya yang dikirim pelamar tuh kayak gini. Tapi muncul di ATS tuh hanya seperti ini, di sebelah kanannya. Pembinaan ATS. Jadi kan sangat-sangat berbeda, sehingga kita harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Itu tadi ATS, dan saya merekomendasikan ngecek CV ATS itu baik atau enggak. Di bawah ini tuh ada resumeworkit.com, itu ngecek seberapa akurat sih CV Anda di mata HRD, atau skillroad.com /free resume review, itu nanti teman-teman bisa ngecek apakah itu benar-benar bagus CV-nya atau enggak. Itu dicek, di-upload aja, nanti ada skornya, mulai dari tata bahasa dan lain sebagainya. Beda lagi CV manual, Mbak Sandra dan teman-teman. Kalau CV manual, contohnya saya ya, tidak di perusahaan-perusahaan sebelumnya itu, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Desainnya, kontennya, sama bahasanya, yang saya jelaskan di video YouTube saya. Nah, kalau saya boleh langsung berikan contoh, seperti ini. Itu Mbak Sandra, nanti penjelasannya Mbak Sandra aja yang mancing ya. Silakan lanjut pertanyaan yang lain. Oke, oke. Biasanya apa aja sih dan bagaimana CV yang menarik sampai bisa dilihat dan dilirik oleh HR untuk ke proses selanjutnya ini? Oke. Melanjutkan penjelasan saya, berarti poin-poin apa saja. Saya langsung ke CV manual dulu ya. ATS kan tadi udah dibahas tuh, nanti teman-teman bisa baca lengkapnya seperti apa. Nah, ini yang sorry ya, saya coba stop sharing dulu. Ini karena tidak masuk CV-nya. Ada ya, ditunggu. Ini saya contohin aja CV yang HRD yang masih manual menggunakan mata mereka atau indera penglihatan mereka untuk mereview. Sudah terlihat belum Mbak ya CV-nya? Belum. Belum ya? Ya. Jadi ada loh kemampuan HRD yang cuma membaca foto doang gitu ya, bisa langsung rekrut. Jadi metodenya tuh banyak Mbak Sandra. Ada mulai dari tulisannya, ada mulai dari membaca mukanya ya, karakter muka seperti itu seperti apa, mulai dari tanda tangannya, mulai dari macam-macamnya itu nanti kita bisa baca. Kalau teman-teman penasaran, nanti boleh deh ya, saya baca karakternya, saya buka aibnya di sini ya. Enggak ya. Jangan dong. Bentar, Pak. Saya ini kayaknya sedang bermasalah. Sharing screen-nya, bentar ya. Sudah terlihat belum ya? Belum. Belum ya. Sambil dulu.
ini saja. Sudah belum? Apa masih loading, Mbak Sandra? Belum, masih loading Belum kayaknya ya? deh. Jadi teman-teman, saya langsung aja deh nanti sambil menunggu ini, mudah-mudahan nggak loading. Yang perlu diperhatikan adalah desainnya dulu. Tidak terbaca? Tidak masuk? Mbak Sandra? Iya, tidak masuk. Oke. Saya tampilin dulu deh. Maaf ya, teman-teman, ini akan dalam teknis. Sepertinya sinyal saya yang record. Ya. Jadi gini, kalau tadi kan ada desain ya, desain, konten, sama bahasa. Kita bilang desain dulu. Kenapa sih desain ini penting, Mbak Sandra dan teman-teman? Karena balik lagi tadi, kita bikin first impression, kesan pertama kepada HRD dari beribu tumpukan CV. Contoh di perusahaan kami, Mbak Sandra, itu sehari itu yang walk-in sebelum pandemik, itu bisa sampai 200 orang seharinya. Bisa bayangin nggak sih, belum di email, belum yang ada di pos, yang dititipin via pos, sehingga begitu banyak. Ada metode kami untuk ngelirik mata kami, yaitu yang menarik bagi kami itu yang kami baca terlebih dahulu. Nah, makanya desain ini penting untuk bisa dibuat, makanya di YouTube saya juga kalau teman-teman bisa baca. Desain ini menjadi poin penting pertama untuk bisa menarik perhatian HRD agar CV kalian dibaca. Nah, desain seperti apa? Desainnya seperti ini. Mulai dari pemilihan template-nya sendiri. Template-nya sendiri ini saya coba lihat, sudah terkirim ya screen-nya ya. Sudah. Ada pemilihan warna yang cuma menggunakan 3 warna, ada yang menggunakan juga template-nya simple tapi eye-catching. Yang harus teman-teman perhatikan adalah desain seperti ini. Jangan sampai kalau yang digunakan manual, itu CV-nya adalah CV yang tadi saya tunjukkan ya, yaitu CV ATS. CV ATS itu, nah yang kayak gini. Yang sebelah kiri ini, itu pasti akan membosankan HRD, akan apa sih ini, apalagi tadi cuma 30 detik aja HRD itu mereview sementara untuk CV kalian. Kalau seandainya nggak dapetin first impression tadi, otomatis akan membuat kalian jadi kehilangan kesempatan untuk dapetin di interview sama HRD. Nah, selanjutnya, selain template-template ini, kalian bisa download atau bisa bikin sendiri, ataupun kalian juga nanti boleh minta ke saya, nanti ditinggalin aja emailnya, atau nanti saya kasih sediain link di YouTube, nanti kalian bisa download ya. Setelah desain, yang perlu kedua adalah konten. Ini yang paling sebenarnya esensi. Apa yang harus diperhatikan? Kontennya adalah pertama yang harus teman-teman isi adalah foto. Foto ini kan biasanya kalau lamaran kerja ada lampiran itu biasanya ada foto KTP dan sebagainya ya. Tapi kami meminta itu sepakat untuk foto diletakkan di CV kita karena ini akan mempresentasikan atau representatif dari karakter kalian. Foto ini terserah mau dikasih sebelah tengah, kiri, kanan, atas, terserah, yang penting saya usahakan ada fotonya dan fotonya jangan alay. Karena ini sangat-sangat tidak etik ya. Kita ketimuran, kalau bisa dijaga untuk etikanya. Terus dari foto ini tidak harus background belakang biru, background belakang merah, background belakang putih, enggak, itu kayak PNS kalau nggak salah ya. Kalau yang lain seperti itu ya, kalau di swasta nggak berpengaruh. Terus ada juga di atas ini resume, ya nama Dedi Setiawan ya, ini Dedi Setiawan, terus HR Learning and Development Project Manager. Ini penting untuk HRD baca, karena dengan resume ini sebenarnya menyingkat semua isi CV teman-teman. Jadi pemilihan katanya harus benar-benar tepat. Kalau teman-teman tidak menguasai bahasa yang apik, karena ada banyak orang yang komunikasinya kurang ya, pemilihan bahasanya juga kurang, karena memang kecerdasannya lebih ke matematika daripada bahasa. Teman-teman boleh lihat referensinya di Google atau di YouTube seperti apa gitu ya. Nah, tata letaknya juga dari konten itu yang ditonjolkan seharusnya adalah experience. Jadi setelah resume, teman-teman itu wajib menyertakan experience-nya. Jangan setelah resume pendidikan. Atau setelah resume training-training. Enggak, tapi pengalamannya dulu. Pengalaman inilah nanti yang akan dipindai sama HRD-nya untuk dilihat. Isinya apa? Biasanya saya lihat, Mbak Sandra, teman-teman itu cuma nulis perusahaannya aja, sama tahunnya aja. Gitu ya, posisi-posisinya enggak, atau job desk-nya enggak. Padahal yang paling penting itu adalah posisinya apa,
pekerjaannya apa tuh, di situ ada monitor and evaluate training program effectiveness ya. Di situ saya tulis minimal 3 pekerjaan saya saat ini tuh minimal 3 di sini. Terus ada juga prestasi, major accomplishment. Di situ saya tulis sebagai nilai plus saya. Nah, setelah adanya jabatan, perusahaan, tahun masuk, dan tahun resign, ada juga job deskripsi. Di sini juga ada informasi kontak. Informasi kontak ini bisa teman-teman taruh paling atas sendiri, biasanya di header atau di bawah foto. Atau terserah, yang penting informasikan bisa kalau formatnya adalah teman-teman mau ditaruh di atas, tidak masalah sih, sebelum resume. Sebelum resume teman-teman bisa meletakkan kontak ini. Mulai dari emailnya jangan alay ya, kayak Dedi yang selalu dicakiti @gmail.com, jangan ya, itu aduh, itu pasti nggak akan dilirik. Terus nomor handphone yang standby 24 jam, tanggal lahir, jadi nggak perlu usia, tanggal lahir aja, sama domisili dan alamat sosial media Anda. Sosial media ini penting, makanya dalam proses pembelajaran atau melamar kerja, pastikan sosial media kalian bersih ya, dari yang alay-alay, yang mulai menghujat orang, nanya orang. Itu biasanya kami akan stalking, apalagi posisi-posisi top management ya, yang manager, yang supervisor, itu biasanya kami melihat supervisornya. Kalau staff, biasanya kami jarang sih untuk melihat. Tapi sebaiknya jadi positif di sosial media. Setelah itu juga kontennya, suaranya patah-patah ya? Mbak Sandra patah-patah kah suaranya, Mbak? Oh, enggak, di saya enggak kok, lancar. Oh, enggak ya? Ya. Mas Hamka, mungkin sinyal Mas Hamka yang belum ini ya. Next, habis itu setelah tadi pengalaman kontak, wajib menyertakan kelebihan. Ini kelebihannya di sini, public speaking gitu ya. TOT, dan di-rate dari 1 sampai 5, di angka berapa gitu ya. Bahasa harus ada, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan kemampuan komputer skill-nya seperti apa. Nah, setelah itu teman-teman juga harus menambahkan pendidikan ya. Pendidikannya seperti apa, ditulis, dan ada sertifikasi apa, training apa, ditulis trainingnya dari lembaga apa, dan tahunnya seperti apa, sama kalau ada pengalaman-pengalaman project-projectan boleh dimasukkan. Jangan pernah sesekali memasukkan referensi juga. Contoh, teman-teman sudah pernah bekerja di perusahaan sebelumnya, mencantumkan nomor bos di sini. Jangan ya, itu kan nomornya bos, privasi tuh. Jangan sampai. Tapi kalau memang diminta baru dikasih. Tapi kalau bagaimana yang fresh graduate? Nah, yang fresh graduate beda lagi. Yang fresh graduate, jangan biasakan CV-nya kosong. Kosong itu apa? Cuman ada resume, cuman ada kontak, cuman ada kemampuan, tapi nggak nyantumin kegiatan sosial atau organisasi. Karena yang paling penting teman-teman bukan pekerjaan judulnya, tapi lebih apa yang kami pengen lihat di masa lalu kalian, udah ngerjain apa aja. Contoh, volunteer korban banjir Jakarta sebagai anggota, melakukan galang dana di lampu merah, komunikasi persuasif, lain sebagainya untuk bla bla bla. Menjadikan Suaranya hilang, Pak Dedi. Hilang suara saya. Oke, udah bisa lagi. Jadi harus ada kegiatan sosial atau organisasi kalian. Agak sedikit patah-patah ya, Pak Dedi. Silakan, itu Mbak Sandra untuk singkatnya. Nanti bisa ditanya lebih lanjut karena waktunya kan dikit ya. Silakan. Oke. Kalau misalkan untuk mungkin fresh graduate nih yang kupu-kupu lah, ada kan, pasti dia nggak ikut organisasi, nggak ada pengalaman apa-apa, itu nulisnya kayak gimana tuh, Pak? Oke, ada nggak di sini yang kupu-kupu kuliah? Nggak apa-apa, berarti kan hidupnya bahagia ya. Jadi berarti yang nggak kupu-kupu nggak bahagia dong. Jangan salah, lebih menderita biasanya. Teman-teman kalau yang kuliah pulang yang nggak memiliki pengalaman, pasti punya program magang nggak sih kalian? Pasti punya ya, KKN atau apa tuh, program-program dedikasi. Kalian bisa masukkan, atau Karang Taruna, atau di rumah, atau benar-benar kalian vakum, nggak bersosialisasi dengan warga. Itu ya, benar-benar mengunci rumah, apalagi pandemik ini. Kalian bisa ngisinya dengan apa? Contoh,
belajar YouTube, kemampuan komunikasi, bla bla bla. Intinya adalah kami pengen kalian itu nggak stagnan, nggak mager, nggak diem. Jadi ceritakan apapun yang kalian lakukan di masa lalu yang kira-kira membuat kami itu kagum sama kalian. Entah nonton YouTube, entah belajar dari, entah menulis, mengerjakan hobi-hobi kalian intinya. Yang benar-benar nggak ada kegiatan sama sekali. Gitu, Mbak Sandra. Oke. Nah, kalau misalkan untuk dokumen-dokumen lainnya nih, berkas lainnya, misalkan seperti sertifikat atau mungkin kan ada beberapa yang mengirimkan, ada nggak sih nih Pak pelamar mungkin di selama ini Bapak pengalaman, ada yang nggak sih yang mengirim email bukan hanya CV aja, tetapi langsung sama ijazah misalkan atau Ya. KTP kayak gitu, itu kayak gimana tuh? Ya, ini teman-teman sebagai edukasi juga ya, kalau teman-teman jangan terlalu proaktif untuk mengirimkan lamaran semua lampiran. Training ada 100 training, sertifikat di-scan, dimasukkan. Terus apalagi, segala jangan teman-teman ya. Cukup sebenarnya dalam melamar ketika itu tidak diminta melampirkan sertifikat, yang penting adalah, apalagi email ya, apalagi email itu badan email itu wajib. Yang kedua adalah CV itu sendiri jangan lupa, dan CV-nya kalau bisa jangan dikunci. Biasanya kalau ngirim dari Gmail, itu kalau filenya kebesaran, kami minta akses gitu. Kalau jangan jangan sampai minta akses. Kalau minta akses kami akan males ngebuka the next-nya tuh kami males. Jadi pastikan untuk share folder di Google-nya itu terbuka, dan pastikan juga ketika lampiran itu ketika email cukup CV, file satu adalah CV, karena nggak semua HRD pengen mendownload lampiran ya, karena ada 2 versi Mbak Sandra. Satu CV dan seluruh lampiran dijadikan satu, nanti akan ada namanya adalah pelamar apa, jurusan apa, tapi ada juga versi yang dibagi 2. CV nomor 1 adalah CV dan lamaran, 2 adalah lampiran. Sebaiknya menggunakan versi yang kedua. Kenapa? Kalau versi yang pertama, HRD-nya bisa nge-scroll terlalu panjang ke bawah. Tapi kalau dibagi 2, HRD bisa memilih mau download CV-nya aja atau download lampirannya aja. Apalagi WFH, HRD kan pakai kuota mereka. Bayangin aja satu CV itu bisa sampai 2 megabyte kali 200 CV gitu ya. Bisa nonton Netflix atau nonton apapun ya. Jadi teman-teman pastikan untuk yang sebutuhnya aja. CV, lamaran, apalagi tuh, KTP, ijazah, skrip, KTP, cukup. Yang lain nggak usah dulu dikirimkan. Itu Mbak Sandra. Oke, walaupun perusahaannya misalkan mempublish lamaran pekerjaan tanpa cukup mengirimkan CV saja, apakah tidak apa-apa kita juga mengirimkan ijazah dan transkrip nilainya? Atau nanti saja ketika diminta? Sebaiknya kalau belum tahu ini perusahaan bagus atau abal-abal, karena gini Mbak Sandra, saya juga sangat hati-hati memberikan KTP ya. KTP yang saya berikan itu biasanya adalah saya kasih draft gitu. Contoh ketika saya mengirimkan KTP untuk sertifikasiku ini, saya kirim tuh atasnya sertifikasiku biar kita nggak pernah ngerti namanya jejak digital, nyambernya entah kemana aja, bener nggak Mbak Sandra? Betul, Takutnya betul. CV kalian, apalagi punya kartu kredit, surcharge gitu, kalian nggak ngerasa make tapi kok make, apalagi pemalsuan data ini makanya bahaya untuk dihati-hatikan. Sebaiknya kalau memang kalian sudah ada traumatis, CV aja dulu itu better kok, nggak bermasalah bagi kami kalaupun belum ada ijazah, kalaupun belum ada KTP dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Lalu mungkin untuk cover letter nih, Mhm. perlukah cover letter atau cukup menulis di body email aja? Kalau terkait tentang cover letter, memang kesepakatan ini memang variatif Mbak Sandra. Body email ini penting untuk ditulis cover letter karena banyak banget ya pelamar-pelamar yang sangat-sangat tidak kooperatif. Jadi kalau boleh saya rekomendasikan kalian lihat YouTube saya, itu di situ ada cara ngimal yang baik. Cover letter tetap masuk di badan email. Karena tanda basa-basi. Orang timur kan masa tiba-tiba CV doang yang masuk gitu kan ya, nggak ada apa-apa. HRD kaget, ini apa maksudnya gitu kan ya. Apa mau apa, makanya harus ada cover letternya dulu. Cover letternya. Terus kalaupun itu biar lebih sopan lagi, dilampirkan juga bersama dengan CV itu. Gitu Mas Sandra.
Oke, seperti itu ya jawabannya ya. Mungkin kita bisa langsung ke Q&A nih karena udah banyak banget yang nanya. Ini saya juga lagi scroll sampai bingung sendiri mesti jawab yang mana, mesti menyampaikan yang mana nih pertanyaannya. Tapi sebelum ke Q&A, aku juga mau kasih tahu nih ke teman-teman seperti yang tadi aku bilang di awal bahwa sertifikasiku ini kan mengadakan kuis yang berhadiah voucher senilai Rp250.000 untuk pembelian pelatihan sertifikasi profesi di sertifikasiku. Nah, untuk kuisnya pertanyaannya yaitu pendapat kalian nih, mengapa teman-teman menurut teman-teman CV itu sebegitu penting untuk melamar pekerjaan sih? Nah, untuk jawabannya teman-teman bisa coba jawab di DM Instagram @sertifikasiku dengan hashtag bisik48. Nanti hari Senin akan diumumkan untuk pemenangnya. Dan sekarang bisa langsung ke tahap Q&A. Silakan. Nih, mungkin aku mau bacain dari Febro Anugrah Putra. Selain dari perusahaan yang melakukan walk-in interview, bagaimana kita sebagai pelamar ini bisa mengenali perusahaan mana yang menggunakan sistem ATS atau manual. Jadi tuh kita tadi kan seperti pada dibilang ya mungkin yang CV menarik itu yang desainnya bagus lah, eye catching, jadi bisa dilihat. Tapi bagaimana tiba-tiba kita tidak tahu kalau perusahaan itu ternyata menggunakan sistem ATS. Khawatir tidak akan terdetek di ATS itu seperti apa. Jadi bagaimana kita membedakannya? Pertanyaannya cerdas banget, Mas Febro, keren. Ini mudah-mudahan segera dapat kerja ya, Mas ya. Ya, Amin. udah nikah belum? Biar cepet nikah. Ngomongin nikah. Jadi gini, Mas Febro dan teman-teman sekalian, kalau seandainya kita sayangnya di Indonesia ini tidak ada data resmi perusahaan-perusahaan apa yang apalagi saya juga kan masuk di forum-forum HR ya di seluruh Indonesia. Saya mulai dari Sabang, Merauke, bahkan dari luar negeri saya punya komunitas HR-nya, dan tidak ada yang memprovide data itu tuh CV-nya seperti apa, perusahaan mana yang menggunakan ATS ini. Tapi saya sarankan ketika teman-teman mau menggunakan ATS, bikin 2 versi ya. Jadi ketika teman-teman ngupload di portal-portal seperti Careerpad itu pakai ATS, Jobstreet gitu ya. Itu kalau disuruh mengupload, upload aja 2 versi gitu. Karena saya juga kerjasama sama provider perusahaan kami itu kerjasama dengan provider ini juga, platform-platform ini untuk menyediakan pelamar-pelamar untuk bisa masuk perusahaan kami. Jadi yang pertama pastikan lihat dulu ini kira-kira perusahaannya besar apa enggak gitu ya. Volumenya BNI terkenal nih. Oke. Kita harus antisipasi. Kalau diminta pakai email ngirimnya, pastikan ngirimnya versi 2 boleh. ATS, jadi gitu ya, ATS, resume, bla bla bla, atau lain sebagainya. Atau teman-teman biar nggak mencolok sekali, teman-teman hanya melampirkan yang ATS aja jika perusahaannya besar. Perusahaan besar ini yang kayak tadi BNI, BI, dan sebagainya ya. Tapi kalau seandainya perusahaan yang menyediakan masih ragu, karena di Indonesia baru sedikit Mbak Sandra yang pakai ATS itu ya, nggak begitu banyak. Teman-teman bisa kayak semacam mengcombine dua-duanya. Jadi kalau saya contohkan tuh seperti apa ya CV-nya? Saya share screen. Saya share screen di sini aja deh. Biar teman-teman dapat gambaran, biar nggak terlalu boring CV-nya, tapi juga ATS-nya dapat. Bentar ya. Nah, seperti, aduh kegedean ya. Sorry. Teman-teman boleh bikin CV-nya di sini, di skill resume Wordit atau resume.com. Itu teman-teman bisa bikin resume di situ kalau memang pengen balance gitu ya, kayak ATS iya, manual iya. Biar enak tuh saya tuliskan deh kali ya, biar teman-teman ada gambaran. Soalnya kalau nggak ditunjukin Mbak Sandra, takutnya mereka kebingungan Mbak Sandra. Seperti apa sebenarnya ya? Resume. Oke. Atau nanti deh, lebih tepatnya kalian ini aja
di YouTube saya aja. Ini soalnya koneksi internetnya di dua-dua. Jadi modelnya kayak gini, yang kayak di teman-teman lihat di gambar, di bold aja nama-nama yang contoh jabatan, terus apalagi tuh kayak semacam posisinya seperti apa, perusahaannya apa, itu yang di bold. Bagi kami nggak bermasalah kalau seandainya sistem CV-nya itu ATS atau manual. Karena nanti ujungnya, kalaupun manual, yang penting kalian sudah membold experience-nya itu, gitu ya. Nanti next-nya saya kasih cara bikin resume ATS, combine manual itu di YouTube saya deh, linknya nanti saya kasih. Atau DM Instagram saya, silahkan. Oke, tuh untuk tadi yang menanya dan teman-teman yang lain bisa langsung ke YouTube-nya Pak Dedi ya, atau follow Instagram-nya aja, nanti bisa langsung DM, nanti langsung dibalas sama Pak Dedinya. Lalu pertanyaan dari Weldy Satria. Ketika kita mau kirim CV lewat email, apakah perlu surat lamaran juga? Atau surat lamaran kerja ditulis di bagian body email atau berbentuk PDF juga? Dan body email apa yang harus kita tulis di email tersebut? Terima kasih. Teman-teman, karena masyarakat MEA, masyarakat ekonomi ASEAN ya, jadi kayak tenaga kerja luar negeri boleh masuk ke Indonesia, karena HRD itu banyak juga teman-teman yang dari luar negeri ya. Apalagi Undang-Undang Cipta Kerja ini membolehkan HRD adalah dari luar negeri. Jadi kalau memang kalian bisa bahasa Inggris meskipun pasif, gunakan CV-nya pakai bahasa Inggris. Bukan berarti tidak nasionalisme ya, tapi lebih ke untuk nge-grab pangsa yang lebih luas. Tapi kalau memang nggak bisa dan takut nanti di interview pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Jadi tetap dilampirkan di badan email. Tapi kalau seandainya kalian juga mau melampirkan di attachment-nya, itu sangat baik. Karena apa? CV nanti kan akan diberikan kepada user kalian. Itu kan nanti akan diberikan sama user kalian ya. Nggak cuma emailnya aja itu. Tapi siapa tahu adalah dikasih CV dan lampirannya, sehingga user kalian, jadi nggak HRD aja yang interview kan nanti kan, setelah HRD kan ada user tuh interview. Nah CV kalian kan nanti dari HRD ke user. Lamaran ini penting untuk nge-impress user kalian bahwa oh oke, anak ini berarti bahasanya menggunakan bahasa yang polite, yang intelektual, analytical thinking. Sebaiknya dilampirkan, Mas. Meskipun Gitu. ada di badan email ya. Oke. Jadi HR-nya juga tahu ya ini dia tujuannya untuk apa, namanya siapa. Jadi sebelum membuka CV-nya sudah terlihat ya di body emailnya. Betul. Oke, lalu pertanyaan dari Kak Syatria Bakti. Untuk di bagian pengalaman kerja, yang dicantumkan sebaiknya semua pengalaman yang pernah atau sebagian saja, karena dikhawatirkan jika kita melampirkan semua pengalaman, anggapan dari HR ini anak kenapa pindah-pindah kerja. Lalu ketika saat pengalaman kerjanya ini tidak sesuai atau tidak relate dengan posisi yang ingin dia lamar, itu seperti apa? Apakah berpengaruh? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sandra. Dan siapa tadi, Mbak? Saya lupa nih. Syatria Bakti. Satria Bakti. Mas Satria, mudah-mudahan terasa namanya ya. Mas Satria, jadi kalau untuk si pengalaman, memang ada beberapa pengalaman yang cuman kadang saya nemuin ya CV-CV yang cuman seminggu gitu ya dimasukin, sebulan dimasukin gitu ya. Memang bagus untuk mengimpress bahwa kalian aktif, tapi nanti akan menimbulkan persepsi lain kalau anaknya ini kok job hopper ya, atau kok kerja loncat-loncat ya, akhirnya jadi bumerang buat kalian. Jadi saya saranin yang kira-kira relate, yang masih nyambung dengan posisi kalian. Contoh saya kan pengalamannya sebenarnya lebih dari ini ya, begitu banyak banget pengalaman saya. Tapi saya ambil yang masih inline sama dunia HR saya. Contoh tadi junior team leader, senior corporate trainer, project manager masih relate. Nah, maka saya masukkan. Ketika itu tidak relate, sebaiknya tidak dimasukkan, Mas Satria. Oh gitu, oke. Gitu. Nanti kalian pasti akan ditawarin. Ditawarinnya apa? Pekerjaan yang di luar dari keinginan kalian gitu. Biasanya HRD gitu. Oke, lalu kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini dari Gracelyn Marta Teresia Manik.
Oke, Selamat halo. sore Mas Dedi, mau tanya, saat kita melamar pekerjaan biasanya suka ada panggilan melalui WhatsApp. Itu apakah aman, Mas? Kan karena saya juga beberapa kali pernah dengar nih kalau misalkan ada panggilan lamaran melalui WhatsApp itu sebenarnya aman atau enggak sih? Atau memang yang formal, yang benar-benar perusahaan beneran itu melalui email aja atau gimana tuh, Pak? Oke. Teman-teman biasanya yang menggunakan WhatsApp ini adalah rekrutmen yang load-nya banyak biasanya sehingga dia ambil jalan pintas gitu ya melalui WhatsApp. Tapi sebenarnya etikanya adalah HRD itu harus menghubungi hanya via call dan itu pun call-nya harus call number of office ya, nomor kantor dan juga dari email. Tapi ketika nanti teman-teman ada panggilan, verifikasi aja dulu. Iya betul, ketika ada yang nyapa gitu di WhatsApp ya, diverifikasi aja dulu. Pastikan bertanya aja, boleh tahu posisi dengan siapa saya berbicara dan kantor cabang mana gitu. Pastikan kalian juga memverifikasi, jangan sampai udah bahagia dulu gitu. Takut karena ada banyak banget penipuan abal-abal dari WhatsApp juga. Gitu ya, diverifikasi dulu dengan bukan berpura-pura sih, tapi lebih ke menanyakan aja terkait tentang CV kalian atau kantor cabang mereka di mana aja gitu. Kalau seandainya terjebak sama omongan kalian, contoh kantor kami itu tidak ada kantor cabang di Jambi, dan saya nggak pernah, contohnya saya ngelamar di kantor saya, terus saya tuh nggak pernah ngelamar di Jambi, tapi orang itu ngomong, boleh tahu. Jadi dari situ teman-teman, oh bohong nih. Kalau seandainya ternyata tidak diterima dari situ, teman-teman bisa dipastikan itu adalah penipuan. Gitu Oke, ya, berarti verifikasi ya. iya ya harus tanya dulu juga ya, jangan langsung iya saya hadir atau tidak bisanya, berarti benar-benar harus diverifikasi dulu ya ke WhatsApp yang menghubungi tadi. Lalu pertanyaan dari Petrus Lamba Awang. Mau nanya dong Kak, membuat CV yang baik itu dan dibaca itu berapa halaman sih maksimal? Oke. Ada nggak sih maksimal untuk CV ini? Berapa lembarnya Pak? Halo Petrus, sehat ya? Saya mau rekomendasikan kalau kamu untuk daftar di akademisi itu kayak dosen gitu ya, kayak pengajar-pengajar gitu, maksimal 4 lembar. Karena penelitiannya kan pasti banyak ya. Tapi kalau di swasta, itu maksimal hanya 2 lembar Mas Petrus. Tidak boleh lebih. Oke, oke. Kebanyakan juga ya kalau lebih dari dua ya. Ya pusing. Pertanyaan dari Azerbaijan Mutiara. Ini untuk menulisan pengalaman ini, organisasi atau volunteer ini batas waktunya berapa tahun sih? Apakah tahun 2017 itu boleh ditulis, sedangkan sekarang sudah 2020? Gitu. Namanya sebuah pengalaman, kalau di psikologi itu regresi ya, mundur ke belakang. Pasti akan memberikan sebuah impact, Mbak Mutiara. Jadi kalau itu masih relate, contoh nih saya itu dapat prestasi di kampus pertukaran pelajar Kanada Indonesia itu udah tahun 2016 gitu ya. 2015-an gitu ya. Tapi masih saya ambil karena ini pride saya atau kebanggaan saya bisa tembus. Jadi ketika itu masih relate, cantumkan saja. Meskipun tahunnya sudah begitu berlalu. Tapi kalau prestasi-prestasi atau yang tidak relate, contoh menang paduan suara tapi daftarnya adalah kalian jadi seorang admin, kan nggak nyambung. Yang mending nggak usah dimasukin gitu. Oke. Tapi untuk prestasi sendiri, apakah perlu membutuhkan bukti nggak sih Pak? Atau tidak apa-apa ditulis saja? Ditulis aja dulu, nanti kalau diminta baru kita kasih. Pastikan nih, makanya saya juga kalau kalian yang walk-in, jangan sampai ngasih CV, nanti kan pandemik insya Allah nih 2021 bakal berakhir ya mudah-mudahan ya, dibuka lagi walk-in. Kalau kalian walk-in, jangan banyak-banyak berkasnya, kasihan, soalnya numpuk nanti dibakar sama perusahaan itu, terlalu banyak. Yang dilampirin tadi, lamaran, CV, ijazah, transkrip, KTP, cukup. Dan KTP-nya pastikan ada tulisan itunya biar nggak disalahgunakan. Nah, di situ nanti kalaupun dia butuh sertifikat, kan kita sudah nampilin ya, tadi training-training apa di CV ya kan, diikut-ikut training apa aja, prestasi apa aja. Kalau ditanya, kalian tunjukkan aja di handphone di Google File. Sudah di-scan, masukin Google Drive. Kalau HRD butuh, tunjukin aja via handphone. Kalau memang nanti minta di print, baru di print. Jadi jangan terlalu proaktif.
Oke. Gitu ya. Jadi pelamar ini harus prepare juga ya di handphonenya ketika ditanya, jadi udah siap, udah ready ya. Oke, mungkin ini waktu kita sudah mau habis nih, udah mendekati jam 5, padahal banyak banget Banyak pertanyaan banget. yang belum terbaca. Pak Deddy juga bisa lihat ya, ini ada banyak banget Betul, pertanyaan. betul. Mungkin ini, oh ya, ada dari Febro, Mas Deddy minta link YouTube-nya dong buat learning. Boleh Mas Bro. Nanti. Saya kasih tunjuk ya nih. Tunjuk deh share ini Mbak Sandra biar bisa dilihat. Ya nih, untuk teman-teman yang lain juga mungkin. Itu ya, teman-teman Ya. semua. Bisa Nih. di searching di YouTube-nya Deddy Setiawan LND. Isinya ini pasti penting. Oh, ada 11.000 viewers. Wah, keren nih. Teman-teman bisa belajar di YouTube Pak Deddy ya, atau di Instagramnya juga Deddy.setiawaan ya. Double Yes. A. Double A. Ya, betul. Teman-teman juga jangan Kita sampai salah akun ya. ya. Nanti akun Pak Deddy Curhat-curhat. yang lain. Iya, betul. Nah, aku juga mau mengucapkan terima kasih nih untuk Pak Deddy ya, sudah menyempatkan waktunya di sini mengisi waktu teman-teman yang lain juga nih di tengah pandemi masih mau mengisi acara dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat di tengah pandemi seperti ini. Aku juga mau kasih tahu ke teman-teman, ingetin lagi untuk menjawab kuis yang tadi sudah diberikan. Kuisnya yaitu mengapa CV sebegitu penting untuk melamar pekerjaan nih. Menurut teman-teman tuh seperti apa? Jawabannya bisa tulis di DM Instagram @sertifikasiku dengan hashtag bisikvol9. Nanti akan mendapat untuk 5 orang pemenang yang jawabannya terbaik akan mendapatkan voucher potongan harga Rp250.000 untuk pelatihan di sertifikasiku. Oke, terima kasih banyak ya Pak Didi atas waktunya. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi di lain waktu. Semoga kita masih bisa diberi kesempatan lah untuk bertemu lagi ya Pak Didi. Agak putus-putus sepertinya Pak Didi. Atau lowongan-lowongan yang siapa tahu lowongan-lowongan saya share di IG story atau lain sebagainya bisa membantu teman-teman mendapatkan pekerjaan. Nah, oke. Terima Jadi, kasih ya. Pak Deddy juga sering ini ya, suka update di Instagram story-nya ya tentang lowongan pekerjaan ya. Betul. Oke nih, teman-teman juga nih yang lagi job seeker, yang nyari pekerjaan bisa langsung follow Instagramnya Pak Deddy. Siapa tahu ternyata rezekinya ada di Instagram story-nya Pak Deddy. Ya, Kita nggak mudah-mudahan. ada yang tahu ya. Terima kasih untuk teman-teman juga semuanya sudah pada join. Jangan lupa nonton webinar di Jumat selanjutnya. Ketemu dengan sertifikasiku kembali. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya untuk Pak Deddy dan teman-teman semuanya atas nama sertifikasiku. Oke, semoga kita selalu sehat ya, stay safe dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Ya, Pak Deddy.